Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab 2 dengan materi pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nisawati dari kelas 12 dengan NISN 00433909818. Dan perkenalkan, ini teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monita Oktaviani dari kelompok 2 kelas 12 BDP. NISN saya 0038189361. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Junisani Maulida dari kelompok 2 kelas 12 BDP. NISN saya 0037073862. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Veronica Fajrin dari kelompok 2 kelas 12 BDP 1. NISN saya adalah 0045610933. Di dalam bab ini ada 3 materi yang akan kami sampaikan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi kedua akan disampaikan oleh Monita, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Nisa. Dan juga ada kesimpulan dari bab ini yang akan disampaikan oleh Vero. Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Oleh karena kedudukannya yang amat penting ini, keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 7. Sumbangan hadiah atau hibah. 8. Penyelenggaraan dan 2. Mekanisme pengelolaan keuangan Indonesia memiliki potensi sumber keuangan yang sangat besar. Salah satunya adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pemilik keuangan negara, seperti bahan bakar, hasil hutan, kekayaan laut, tidak selamanya memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang amat bijak dalam menggunakan keuangan negara. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan negara harus benar-benar efektif dan efisien sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Apakah Presiden menjalankan sendiri kekuasaan pengelolaan keuangan negara? Tentu saja tidak.
melekat kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. B. Dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran atau penggunaan barang kementerian negara atau lembaga yang C. Diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang C. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengendarakan uang yang diatur dengan undang-undang. Peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Ketentuan konstitusional tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan kata lain, BPK merupakan lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Badan Pemeriksa Keuangan pasal 23 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 2. Hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. 3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Pasal 23F. 1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Pasal 23G. 1. Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh anggota berdasarkan 2. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. A. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. B. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. C. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha. C. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Ketentuan konstitusional tentang kekuasaan kehakiman. Bennett Quinn mengelompokkan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Peran lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau bandingan. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. A.
Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu. B. Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. C. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. D. BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. E. Kekuasaan yudikatif dalam sistem